Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News, sahabat Malaysia. Kali ini saya hendak berbincang tentang pentingnya menjaga kesadaran dalam hidup ini. Misal kesadaran dalam berkendara itu sangat vital. Seperti nampak dalam layar video ini adalah situasi lalu lintas yang mana orang yang dalam berkendara perlu mempunyai kesadaran tinggi akan akal pikirannya yang harus fokus mengemudi sehingga mampu menjalankan berbagai fungsi tubuh dan pikiran dalam satu rangkaian mengemudi kendaraan yang mana ada fungsi mata harus bisa melihat depan, samping kanan, kiri dan belakang dalam sekejap, dan tangan memegang kemudi, persneling, lampu sein lali kaki harus menginjak gas, rem dan kopling serta pikiran penuh konsentrasi yang mana kesemuanya harus bergerak sinkron dalam satu bentuk kesadaran penuh agar mampu tercipta jarak dan rentang yang ideal dengan kendaraan lainnya. Bayangkan jika sedang mengemudi tapi tidak ada kesadaran utuh akan sinkronisasi antara pikiran, mata, kaki dan tangan maka akan gagal dalam menjaga jarak dan rentang dengan kendaraan lain entah berapapun. Tingkat kecepatan kendaraan pasti yang terjadi adalah tabrakan dengan kendaraan lain karena jarak antar kendaraan terterabas dan kehilangan rentang sekian detik untuk menghindari tabrakan karena hilangnya kesadaran akan ruang dan waktu dalam berkendara karena meskipun secara fisik dalam posisi mengemudi di mobil tapi pikiran melayang-layang entah kemana sehingga pikiran kosong tak mampu lagi mengendalikan diri dan kendaraannya. Akibatnya sangat fatal membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sahabat Malaysia, saya pikir seperti juga dalam aktivitas di perjalanan dengan kendaraan maka dalam segala aktivitas perjalanan hidup kita juga memerlukan kesadaran yang harus kita pelajari dan perbaharui dengan berbagai ilmu pengetahuan yang mana semakin luas ilmu pengetahuan kita maka akan semakin luas wawasan kita yang akan semakin meningkatkan kesadaran kita untuk mengenal diri kita dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Malaysia, menurut saya dalam perjalanan hidup ini terus belajar berbagai ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk menambah wawasan dan kesadaran sehingga hidup kita menjadi lebih baik terhindar dari kebodohan karena kurang pengetahuan yang seringkali menimbulkan musibah yang menyusahkan kita seperti contoh simple misal kita buta akan teknologi informasi maka akan mudah jadi korban penipuan melalui online demikian pula dalam hidup di dunia yang sementara ini ilmu agama Islam sangat penting agar kita selalu bisa menjaga kesadaran akan iman dan takwa kita lalu tak mudah terkena tipu daya dunia. Misal jika kita sadar besok bakal mati dan harus menjalani kehidupan di akhirat yang kekal abadi pasti kita semakin takut Allah lalu lebih taat beribadah dan lebih bersikap waspada, mawas diri. Jikapun harus lalai lalu tergelincir dalam dosa maka lekas sadar dan kembali ke Allah untuk mohon ampun. Itu sikap yang baik daripada dosa tapi tidak merasa dan mengaku dosa itu sangat berbahaya. Sahabat Malaysia, saya sendiri juga terus belajar untuk menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah agar tidak tergelincir ke dalam tipu daya setan dunia. Memang itu tidak mudah sebab sebagai makhluk yang dibungkus dalam jasmani tentu hawa nafsu duniawi saya menyukai hal-hal yang enak dan nyaman. Misal contoh paling mudah tubuh jasmani saya tentu lebih suka tidur nyenyak di pagi buta daripada harus bangun sholat subuh akan tetapi karena saya sadar sholat subuh itu lebih penting daripada tidur maka saya lebih memilih sholat subuh agar saya lebih dekat ke Allah dan semakin kuat kesadaran saya kepada akhirat. Saya tahu bahwa akan terjadi pertarungan sengit antara iman, takwa dan kesadaran akhirat melawan segala tipu daya setan dunia hingga akhir hayat saya nanti untuk itu saya harus tetap waspada dan selalu mawas diri agar tetap dalam lindungan dan pertolongan Allah. Sahabat Malaysia, saya juga menyadari bahwa sihir dunia itu teramat dahsyat kuatnya sehingga sering membuat terlena bahwa seolah dunia kenyataan selamanya dan akhirat itu hanya semacam ilusi. Padahal kenyataannya dunia ini singkat banyak contohnya orang yang sudah mati tak peduli tua muda. Sehat sakit semua bisa mati mendadak. Namun tetap saja sihir dunia dan godaan setan sering membujuk saya melalui celah hawa nafsu. Padahal faktanta dunia ini hanyalah mimpi semu sedangkan kenyataan hidup sejati itu ada di akhirat. Manusia saat di dunia menganggap akhirat itu mimpi dan baru tersadar setelah di akhirat bahwa dunia itu mimpi. Manusia di dunia ini ibarat dalam analogi seperti orang koma tak sadarkan diri di rumah sakit. Lalu terbangun mulai mengenali lingkungan sekitar tapi tak mau diajak pulang ke rumah karena merasa nyaman di rumah sakit padahal itu bukan rumahnya seperti juga manusia yang terbuai mimpi nikmat dunia tapi hatinya mengingkari kenyataan bakal pasti mati meninggalkan dunia yang fana semua harta benda jabatan kekuasaan pasti tidak dibawa mati yang dibawa pulang ke rumah abadi di akhirat adalah amal ibadah. Demikian info dari channel Dunia Fana News terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.